Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, kalau semangat selamat siang, kalian semangatnya masih harus tetap semangat pagi. Karena apa? Karena kalau pagi itu semangatnya masih full. So, ya, Bapak kalau bilang semangat siang, kalian jawabnya seperti semangat pagi biasa ya. Semangat siang. Oke, tadi sudah sampai pelajaran apa belum? Belum sampai. Jadi pagi tadi habis MBG langsung belum sampai pelajaran ya berarti ya? Oke. Biar kita, karena tadi pagi belum pelajaran, berarti kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Ayo, ketua kelasnya siapa? Ayo berdoa. Ayo berdoa. Semuanya siap tutup rapat. Siap. Kita mulai. Sekarang pelajaran apa? Bukunya dikeluarkan. Terakhir Pancasila belajar tentang apa? Pengenalan apa? Pengembangan Pancasila gimana? Di rumah, kalau di sekolah sudah belum? Oke. Kalian sudah belajar pengamalan Pancasila di rumah dan di sekolah. Tapi apakah kalian tahu Pancasila itu lahirnya itu ceritanya gimana? Sudah pernah apa belum? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sejarah dari perumusan Pancasila. Apa itu perumusan? Perumusan. Kalian pernah dengar perumusan nggak?
rumusan itu seperti ini. Bagaimana Pancasila itu terbentuk. Jadi Pancasila itu tidak muncul begitu saja, tapi ada ceritanya ya. Kita hari ini mendengarkan cerita tentang sejarah dari Pancasila itu. Ya. Kita akan melintasi waktu untuk melihat bagaimana Pancasila itu terlahir. Ya, sebelumnya kalian tahu nggak kenapa kita itu harus belajar materi ini sih? Tujuannya itu untuk apa ya? Untuk apa ya kira-kira ya? Jawab aja, jawab bebas. Untuk apa? Untuk mengenal Pancasila, untuk apa lagi? Jawab aja kawan. Kenapa? Belajar Pancasila ya kawan. Coba apa tunjuk aja ya. Ini tanggal 17, absen 17 siapa? Ayo, kenapa kita harus belajar sejarah Pancasila? Menurut kamu apa ya? Jawab aja kawan. Bebas, ngomong aja kawan. Ini udah betul apa ya? Kalau gitu coba absen 4 April. Bulan April maksudnya. Absen 4 siapa? Oh iya betul. Absen 4 siapa? Kenapa kita harus belajar sejarah Pancasila? Agar apa? Iya, agar mengetahui Pancasila juga betul. Tepuk tangan dulu, jawab. Jadi kita harus belajar sejarah Pancasila itu agar kita lebih tahu Pancasila, terus agar kita juga bisa menghargai jasa-jasa para pahlawan. Kalau kita sudah bisa mengetahui ceritanya itu, kita juga bisa untuk menerapkan sifat-sifat terpuji atau sifat teladan yang dimiliki para pahlawan itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, seperti itu ya. Kita lihat dulu ini. Di sini ada dua rumah, ya. Coba lihat, kalian lihat bedanya rumah 1 sama rumah 2. Bedanya apa? Yang satu jelek, ya gambar itu jelek. Terus, ya yang akomodasi, betul. Terus ada lagi, ada lagi. Gimana? Iya betul, yang satu roboh, yang satunya berdiri. Kenapa ya? Kira-kira yang satu itu roboh. Kenapa ya? Karena nggak ada fondasi, ya betul. Apa lagi? Karena fondasinya tidak terlalu kuat. Betul. Kalau yang dua kenapa nggak roboh? Iya, karena fondasinya kuat seperti itu ya. Oke. Seperti itulah Indonesia juga tercipta. Indonesia itu kenapa bisa bertahan? Karena Indonesia punya yang namanya punya dasar negara. Dasar negara ini dasar negara ini itu berfungsi sebagai apa? Sebagai fondasi. Ya, sebagai fondasi Indonesia itu agar tetap bertahan, tetap kuat. Dasar negara Indonesia itu apa? Dasar negara Indonesia? Iya, betul Pancasila. Tepuk dulu. Jadi dasar negara Indonesia itu Pancasila. Oke. Lihat. Nah, Pancasila ini itu ya didengarkan dengan bersama karena ini agak pikir, agak sulit. Jadi dulu, ayo baca bareng-bareng ya, Pak, baca ya dari atas ini ya. Ayo.
Indonesia dulu itu merdeka tahun berapa? Tahun berapa itu? Tahun berapa? 17 Agustus ya. Sebelum itu Indonesia itu sebelum merdeka punya badan negara namanya BPUPKI. Ya. Yang di dalamnya itu ada panitia 9. Nah, panitia 9 ini anggotanya ya berapa orang? Ya 9 orang, namanya aja panitia 9. Ya dia suka ini kalau yang berbeda ya. Nah mereka ini yang berdiskusi untuk menyusun yang namanya dasar negara. Dasar negara apa tadi? Ya, Pancasila. Kemudian, ya kita hari ini akan belajar 3 tokoh dari apa namanya? Ya, tokoh pahlawan. Yang pertama siapa ini? Muhammad Yamin. Ya. Coba kalian tulis ini aja. Muhammad Yamin, tanggal lahir sama kekuatan supernya. Ini aja tulisnya ya. Yang ini kita tulis. Tanggal lahir sama kekuatan supernya. Kekuatan super ya. Namanya tulis. Cuma namanya aja Muhammad Yamin, tanggal lahirnya sama. Sekarang tanggal 17. Cuma ini aja. Ini gak usah. Tanggal lahir. Tanggal lahirnya mau terjadi. Ya tanggal misi itu tag. Oh tanggal misi ya. Tanggal misinya. Kalau tanggalnya lupa Pak. Kita lihat dulu ya. Ayo coba baca nih ya. Nah, ini tokoh yang pertama itu adalah siapa? Muhammad Yamin. Muhammad Yamin itu beliau itu punya pemikiran yang sangat cerdas. Kemudian juga cinta rakyat dan aksi beliau akibatnya itu Muhammad Yamin itu ada teman-teman beliau Nomor tunggal. Oke. Jadi Muhammad Yamin itu dulu belum ada yang namanya Pancasila, belum ada yang namanya 5 sila dasar. Nah, Muhammad Yamin ini dia itu yang pertama. Muhammad Yamin harus pelajari ini ya. Yang pertama mengusulkan
Jadi asal mulanya dulu itu kita ada 5 prinsip dasar. Itu dari siapa? Karena beliau itu cerdas dan mempunyai visi besar untuk Indonesia. Beliau mengusulkan adanya 5 prinsip dasar. Jadi wajar itu sangat pintar untuk merangkai kata-kata, ya. Kemudian yang selanjutnya ada siapa ini? Ya, Pak Karno, Soekarno. Tahu kan siapa Pak Soekarno? Siapa beliau? Presiden apa? Namanya nomor 1 apa? Siapa? Apa lagi? Pahlawan, ya pahlawan. Waalaikumsalam. Ya, presiden. Tulis juga ini ya, tanggal mengisi sama kepada sumbernya. Tulis Insinyur Soekarno sama ini. Tanggal mengisi sama sekarang. Pancasila tanggal ini. Tulis aja Insinyur Soekarno, gitu ya. Kita akan lanjut ke semuanya ya. Ini yang kedua aksi baca, cuma tanggal misinya aja 1 Juni. Yang pada sumbernya kemudian menyatakan bangsa. Yang kedua ada Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno itu dikenal sebagai siapa? Bapak ya. Beliau adalah yang membacakan proklamasi kemerdekaan. Iya, yang membacakan ya. Kan tadi Muhammad Yamin, beliau yang mengungkapkan 5 prinsip dasar. Nah, dari 5 prinsip dasar itu, Soekarno itu menunjukkan namanya. Pada tanggal 1 Juli. Ya, kalau Muhammad Yamin tadi itu pintar merangkai kata, kalau Soekarno itu berani dan tegas. Jadi biasa berpidato, tahu berpidato kan? Berpidato berdiplomasi. Oke, yang terakhir pokoknya ada siapa ini? Muhammad. Ya, ini aja. Ya, Muhammad datang sama ya ini aja. Namanya juga namanya aja. Muhammad datang aja. Muhammad datang.
Beliau yang mengusulkan dibubarkan sila pertama. Tadi kan 3 kelompok itu ya benar. Kalian pernah dengar dari kelahiran Pancasila? Kelahiran Pancasila pada tanggal berapa? Ini ya. Hari lahir Pancasila ditulis ya, hari Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Hari lahir Pancasila 1 Juni 1945. Ini adalah 3 kekuatan sumber dari warisan pahlawan tadi yang akan kita pelajari pada materi ini, yaitu apa saja? Ayo betul-betul. Usia kepala sumber itu apa aja ditulis ya? Itu musyawarah dalam program yang kita pakai. Ya, itu 3 kepala sumber gitu aja ya. 3 kepala sumber yang pahlawan. Ya, semua ini aja. Cinta tanah air, melakukan korban dan musyawarah. Ayo baca bareng-bareng ya.
diskusi apalagi? Musyawarah. Apa itu? Musyawarah atau musyawarah? Ayo. Diskusi terus memecahkan. Ya, memecahkan apa? Memecahkan masalah dengan cara apa? Mungkin sama-sama ya. Nah, contoh dari musyawarah itu apa sih? Nah, contoh ini ya. Di rumah bapaknya di rumah, contohnya. Ya, apa? Kalau di rumah. Hebat konflik ya. Terusnya pemilihan apa? Pemilihan ketua kelas, pemilihan tiket kelas gitu ya. Selanjutnya siapa ini? Apa itu apa? Setelah berkorban itu berarti kita dengarkan, kita rela memberikan sesuatu yang kita miliki. Contohnya apa? Waktu, terus ya juga ya demi kebaikan teman-teman, baik kepentingan bersama itu ya. Nah ini contohnya apa? Kalau berkorban di rumah apa di rumah? Kalau kita masih di rumah lagi naik, terus kita itu rela meluangkan waktu sebentar untuk membantu, itu namanya adalah terus yang kedua. Itu namanya segala kita ya. Ketika ada teman lain yang gak punya pensiun, kita ya, terus ketika kita pikir biasanya kita jatahnya lebih awal, lebih pagi. Yang terakhir apa ini? Apa itu tanah air? Apa itu tanah air? Cinta tanah air bukan, memang tidak membeda-bedakan sama seperti itu ya. Semuanya apa ini? Di rumah apa ini? Di rumah. Apa ini? Bangga memakai sepatu buatan lokal, buatan Indonesia. Terus suka tradisional. Kalau di sekolah contohnya oke, coba dengar aja. Tadi 3 tokohnya ada siapa saja? Muhammad Yamin terus dan Muhammad. Terus 3 kekuatan sumbernya apa aja tadi? Dan darah berkembang. Oke, biar kita lebih memahami, jadi Bapak punya ya. Coba siapa di sini yang berani untuk menanya? Ya ini dia juga. Ada
siapa aja ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Oke, 9 ya. Sama gunting ini maju, dipotong. Bapak potong aja kayak gini ya, potong ya. Potong aja. Gimana ya? Coba, tadi salah satu yang itu maju dulu, terserah siapa aja. Ayo maju. Maju copot. Bentar ya, dia copot. Yang lain juga perhatikan ya. Ini ambil satu-satu. Nanti kalian lihat satu-satu. Ya Bapak, lihat dulu ya. Yang ini. Coba lihat dulu ya, lihat. Kamu mau nempel yang mana? Ini satu-satu. Sambil ngomong ya, nempel apa? Terus. Kamu mau